Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Atik Maniapsari dengan NPM 2151023 dan teman saya Fetiana Nadilasari dengan NPM 2151024. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian akidah atau iman. Yang kedua, pengertian ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, penyebab munculnya penyimpangan di dalam akidah. Yang keempat, munculnya kelompok-kelompok menyimpang seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Pengertian akidah. Secara etimologis, akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu akad, yang bermakna ikatan atau sangkutan atau menyimpulkan sesuatu. Secara terminologis atau istilah, akidah berarti kepercayaan, keyakinan, atau keimanan yang mantap dan tidak mudah terurai oleh pengaruh manapun, sama ada dari dalam atau dari luar diri seseorang. Menurut Abu Bakar Zabir al-Jazari, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati, serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Menurut Syekh Mahmud Zataud, akidah adalah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercayai dengan sesuatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh syawasangka dan dipengaruhi oleh keraguan-raguan. Pengertian iman. Iman secara bahasa, kata iman berakar kata amanah atau yu'minu. Imanan yang secara harfiah atau etimologis artinya percaya dengan yakin. Secara maknawi atau terminologis, iman adalah percaya dengan yakin akan adanya Allah SWT, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta qadha dan qadar yang terangkum dalam rukun iman. Menurut Ali bin Abi Thalib, iman adalah ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, iman merupakan pengakuan dengan lidah atau lisan, membenarkan pengakuan itu dengan hati, dan mengamalkannya dengan rukun-rukun atau anggota-anggota. Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawayh, iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan aman dengan anggota badan. Selanjutnya adalah pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bahasa ahlun artinya keluarga, golongan, atau pengikut. Ahlus Sunnah artinya orang-orang yang mengikuti sunnah, perkataan, pemikiran, atau amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. Wal Jamaah artinya mayoritas ulama dan jamaah umat Islam pengikut sunnah Rasul. Secara istilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah komunitas atau sekelompok orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, baik secara aspek akidah, agama, amal-amal lahirian, ataupun akhlak hati. Menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih.
sebab-sebab penyimpangan di dalam akidah. Yang pertama adalah ketidaktahuan atau jahil akan akidah yang benar disebabkan berpaling dari mempelajari dan pengajaran yang disampaikan, kurangnya perhatian dan kurang menganggap penting permasalahan akidah. Yang kedua adalah fanatik, buta dengan keyakinan orang-orang tua dan nenek-nenek moyang, sangat memegang erat keyakinan tersebut walaupun sudah tahu salah, rela meninggalkan kebalikannya atau kebenarannya, meskipun keyakinan itulah yang benar. Yang ketiga adalah taklid, buta dengan mengambil menjadikan apa kata orang dalam masalah akidah tanpa tahu dalilnya, jauh mana validitasnya. Sebagaimana hal ini terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Sufiyah, dan lain-lain. Yang keempat, gulu atau berlebih-lebihan terhadap para wali dan orang-orang soleh, sehingga menempatkan mereka di atas kedudukan mereka yang semestinya. Yang kelima, lalai dari mentadaburi ayat-ayat Allah yang kauniyah maupun ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, tenggelam dalam peradaban, pemikiran kebarat-baratan yang berorientasi materialistis, sehingga mereka mengira bahwa sesungguhnya itulah tujuan penciptaan manusia. Yang terakhir, tidak atau kurang berfungsinya media pendidikan, pengajaran, sarana informasi keagamaan dalam menunaikan kewajibannya dalam menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Munculnya kelompok-kelompok menyimpang. Yang pertama, Syiah. Syiah merupakan salah satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah iman-iman atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian muncul dan berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Wath, Syiah benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam perang ini merupakan sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap tahkim atau arbitres yang ditawarkan Muawiyah. Pasukan Ali diceritakan pecah menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan yang mendukung Ali yang kelak disebut Syiah. Golongan kedua, golongan yang menolak sikap Ali yang kelak disebut Khawarij. Khawarij merupakan aliran teologi pertama yang muncul di dalam dunia Islam. Aliran ini mulai timbul pada abad ke-1 Hijriah atau 8 Masehi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Kemunculan aliran Khawarij dilatar belakangi oleh adanya pertikaian politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang pada waktu itu menjabat gubernur Syam. Muawiyah menolak untuk membalat Ali yang terpilih sebagai khalifah, sehingga Ali mengerahkan bala tentara untuk memerangi Muawiyah. Murji'ah adalah golongan ketidaksetujuan dengan pendapat kaum Khawarij yang menghukumi kafir orang-orang yang melakukan dan menyetujui tahkim. Kaum Murji'ah pada awalnya muncul karena persoalan politik, yaitu persoalan khalifah yang dimana membawa perpecahan dan kekacauan di kalangan umat Islam. Ada yang mengatakan bahwa latar belakang munculnya Murji'ah adalah dengan adanya pendapat yang menyalahkan bahwa Ummul Mukminin Siti Aisyah dan kawan-kawan yang telah menyebabkan terjadinya Perang Jamal. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Muawiyahlah yang menyalahkan pihak Ali karena telah berani memberontak melawan Khalifah Utsman bin Affan. Yang terakhir, Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam.
Kaum Mu'tazilah merupakan sekelompok manusia yang pernah menggemparkan dunia Islam selama lebih dari 300 tahun akibat fatwa-fatwa mereka yang menghebohkan. Selama waktu itu pula, kelompok ini telah menumpahkan ribuan darah kaum muslimin, terutama para ulama Ahlus Sunnah yang bersikukuh dengan pedoman mereka. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran teologi Islam yang terbesar dan tertua. Kaum Mu'tazilah secara teknis terdiri dari dua golongan dan masing-masing golongan mempunyai pandangan yang berbeda. Golongan tersebut ialah golongan pertama atau disebut Mu'tazilah 1 muncul sebagai respon politik murni, dan golongan kedua disebut Mu'tazilah 2 muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.